Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan ayat 56. Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini menyampaikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat kuat. Yesus mengarahkan pandangannya menuju Yerusalem. Yerusalem bukan sekedar sebuah kota. Yerusalem adalah tempat di mana rencana keselamatan Allah akan digenapi, meski di sana menanti penderitaan dan salib. Namun Yesus tidak mundur. Yesus melangkah dengan mantap, sebab Yesus tahu bahwa kasih Bapa lebih besar daripada penderitaan, dan ketaatan lebih indah daripada kenyamanan sesaat. Yerusalem itu ada juga dalam hidup kita sehari-hari. Bisa jadi Yerusalem itu adalah tanggung jawab keluarga yang berat, pekerjaan yang terasa menekan, pergumulan pribadi yang kita hadapi dengan air mata, atau mungkin sakit hati yang perlu kita ampuni. Seringkali kita tergoda untuk menghindar, menunda, bahkan lari. Tetapi Injil mengingatkan, iman kita justru diuji ketika kita berani tetap melangkah ke arah yang ditunjukkan Allah, meski jalannya sulit. Yesus mengajar kita bahwa salib bukan akhir. Salib adalah jalan menuju kebangkitan. Dengan menapaki jalan itu, kita tidak berjalan sendirian. Kristus sendiri berjalan di depan kita, dan Roh Kudus menguatkan langkah kita. Karena itu, marilah kita mohon rahmat agar dalam keseharian kita mampu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya setiap salib yang kita pikul berubah menjadi jalan kasih dan keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau dengan penuh cinta mengarahkan pandangan-Mu menuju Yerusalem. Demi keselamatan kami, ajarilah kami untuk setia berjalan di jalan-Mu, meski ada salib dan penderitaan. Kuatkanlah hati kami
agar tidak gentar menghadapi kesulitan hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.